Tuh kan harusnya ya kubu-kubu mereka itu meniru keeleganan dan kelucuan di Komal. Iya, nggak perlu nyebar-nyebar fitnah. Kemarin kan tadi malam kan waktu kakak Naya bilang aku Kanza tuh suka ngata-ngatain orang miskin, bukan mengatakan orang miskin. Karena kakakku terlalu kaya, orang yang di bawahnya tuh merasa sendiri kan. Maksudnya itu kan bukan saya yang ngomong. Jadi itu loh. Jangan Aku nggak pernah ngomong kamu miskin sih itu kayak enggak. Ibaratnya begini antara miskin dan kaya bagaikan air dan minyak memang nggak menyatu. Jadi disalahkan aku gitu. ya wajar lah ya kalau kamu bikin orang emosi ya Hansa ya. Enggak, aku kan elegan terus dia kata-katain saya. Ini enggak, mungkin kakak saya yang terlalu kaya. Jadi kalau mendengarkan kata kaya itu orang ngerasa kan, bukan aku menghina, memang enggak gitu. Jilat Nah terus ini biar saya saja. Enggak tar dulu, penjilat, kita bukan penjilat, kita ini keluarga sayang, bukan menjilat terus kalian pindah kubu sana, lari sana, lari sana. Enggak. tar dulu Kanja Kapit. Ini aku mau sedikit edukasi ya. Tadi itu kan itu Miss Gosip ada bikin PT terkait dengan hasil uji lab produk dari si Doktip ya kan. Nah di Ya aku nah nah belum tahu itu terus. nah di dalam PT-nya itu kan dia bilang kalau hasil uji lab produk yang dicek sama si Miss Gosip ini itu 0,26 apanya kadar retinolnya atau kadar apanya lah kayak gitu kan angkanya 0,26. Nah, sementara klaim dari si Doktipnya itu kadarnya itu di atas 0,5%. Nah, komen-komen yang ada di PT itu banyak yang bilang kalau ya bener dong 0,26 itu di atasnya 0,5% atau sesuai dengan klaim. Salah ya guys. Nah jadi 0,26 itu lebih kecil dari 0,5%. 0,5% itu setara dengan 0,50. Sekarang pertanyaannya 0,26 dengan 0,50 mana yang lebih tinggi? Nah, kan kita itu nggak usah disebut ya kan saya. Aku punya bestie lebih cerdas daripada dokter. Adik aku apalagi ya. Adik aku cuma ngomong adiknya Fitri Salhuteru aja udah emosi. Mau head to head sama kawan kompur aja si Samira ini jauh levelnya itu jauh banget walaupun dia seorang dokter kepintaran dan apa ya? Keilmuan tentang skincare aja jauh sama kawan kompur. Jadi gimana ini? Kebetulan aku dokter spesialis penyakit dalam, spesialis autoimun dan imunologi. Ya pokoknya intinya singkat kata si Samira itu skincare-nya juga overclaim ya. Udah jangan banyak wawe cang cincong. Udah lu Samira produk lu itu overclaim. Kalau lu minta balikin DRL uang masyarakat, lu juga sama balikin uang masyarakat. Jangan banyak cincong ya. Tunggu aku mendukung Miss Gosip untuk buat laporan ke PMJ biar sama-sama karena kasusnya sama dengan DRL ya. Kasusnya sama, kalau DRL masih abu-abu barang buktinya. Kalau si Samira sudah jelas barang buktinya ya. Sudah diumumin dulu sama BPOM, sudah dinyatakan produknya itu ditarik NA-nya apa tuh? NA-nya nggak berlaku lalu ingredientnya busuk. Yang dulu, yang baru NA ganti baru tetap aja nggak bener overclaim. Nggak ada alasan ya, nggak ada alasan. Si Samira ini lebih berdebah daripada DRL. Pokoknya PT Miss Gosip yang terkait dengan hasil uji lab itu benar ya overcrude. Hasil uji lab 0,26, klaimnya 0,6. 0,6 sama dengan 0,60. Sementara hasil uji lab 0,26 ke 0,60 itu sangat jauh tinggi, berarti overcrowd. Ya udah pokoknya gitu ya netizen ya. Dan ini sekaligus himbauan buat owner-owner skincare yang masih memakai jasanya si Samira ini. Nah berarti nggak bener. Dia aja punya produk sendiri nggak bener. Apalagi mempromosikan produk orang lain. Nggak usah beli, boykot. Ya masih banyak orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi apa tuh? Apa sih kalau suka live itu afiliator pokoknya gitu deh, mau jadi afiliator kek mau jadi apa kek, pokoknya kalau dipegang itu produk sama si Bopeng nggak usah dibeli.
Kalau kakak singkat, tegas, dan padat. Udah Iya, kita tinggalkan dulu itu. Nanti kita bahas lagi. Bagaimana kehidupan kalian hari ini? Apakah bahagia? Ih, Besti. bahagia banget, bahagia banget. Kalau aku sih bahagia banget, selalu bahagia. Karena apa namanya? Hari ini jalan-jalannya luar biasa. Ini lagi istirahat, malah mau keluar lagi. Tobat bu, lu nggak usah ngatain gua tobat, gua mah bukan kriminal, apalagi tersangka. Yang lu harus tobatin itu tuh si Samira ya, istighfar ya, istighfar. Mendingan dia urus mukanya dulu, baru dia keluar lagi, istighfar. Dia udah dua tersangka OTW 3 ya, jangan begitu. Lu mau nyuruh tobat-tobatin orang yang nggak punya masalah, lu gimana? Lu jangan. Aduh, udah lah mau ingin rasanya berkata-kata syar, tapi kan kita keluarga elegan ya, nggak boleh ya kan, Nggak ya. boleh gitu, nggak boleh sama sekali. Jadi kita nggak boleh mengatakan kata-kata kasar. Kalau mau hancur gunakan aja. Aduh, di sini ada profesor ya, Profesor Tata apa aku tuh namain Mr. Z ini profesor pakar hukum ya. Jangan ngomong kasar ya, nanti kita disentil sama dia. Izin Mr. Z. Izin Mr. Z. Kalau mau hancur gunakan aja. Oh, gitu bahasanya. Terlalu mengedukasi geng kita ini ya. Ya, terus bicaranya terlalu lembut. Apalagi saya, banyak sekali yang terasa terhina, terus sakit hati. Padahal kan lembut ngomongnya. Ulala. Ya padahal kamu ini lembut banget loh. Ibaratnya itu kalau ini ya kayak pembicaraan anak-anak ratu ya, lembut, lemah lembut, diajarin dari kecil kan, duduk yang benar, bicara yang benar, makan yang benar gitu. Yang benar. Gitu. Benar. Ikut campur, enggak, bukan ikut campur sayang. Ini cuma meluruskan, bro. Tapi aku senang loh, semenjak kamu Kanza, semenjak kamu mengkampanyekan ke kubu itu kalau kamu adiknya Fitri Baru, buzzer berkurang. Iya, kayaknya mereka posisinya kepengen di bawah kamu ya, jadi adik aku juga ya. Tadi malam lihat gak sih ke pasar ikan kan kak? Mau nggak Kanza ya? Itu ya. Saksinya kamu itu bener-bener powerful banget di grup mereka itu. Hari ini ada orang yang ngasih nomor-nomor WhatsApp para buzzer-buzzer aku. Ngasih nih kak, yang punya akun ini namanya si ini kak, si ini. Aku dapat semua datanya. Menyala emang kamu itu. Emang kamu adik aku yang paling pinter. Terus kan ada yang bilang, kok kamu baru keluar sekarang sih? Enggak, aku kan keluar sekali aja. Maksudnya enggak dari dulu. Enggak, aku ada momen-momennya. Gue bilang, udahlah Kanza buruan balik ke Siapa Bali. ini? Jurus menghilang, udah jemput laundry, udah banyak numpuk baju kotor. Sekarang dia udah jadi owner laundry, jadi dia nggak bisa disuruh-suruh jemput. Dia udah nggak bisa suruh-suruh jemput laundry, udah nggak Dia bisa. udah gak bisa sayang, udah gak bisa. Jurus menghilang udah gak bisa jemput laundry. Sekarang lagi liburan dulu. Tertawalah sebelum kalian ditertawakan. Gitu. Enggak, kita yang selalu tertawa sayang, kita gak pernah ditertawakan. Tertawakan dan nggak akan ditertawakan juga. Kita nggak punya kepentingan di dunia perhuru-haraan ini, nggak punya kepentingan, nggak punya dagang skincare, nggak jadi brand up, nggak jadi BA, nggak jadi buzzer, nggak jadi. Ya. Lihat itu ada Diana Pipa. Mau dong kak jadi buzzer. Kau mau ini jadi buzzer tapi nggak dapat duit, mau? Mau nggak? Kalau mau langsung daftar ke kawan kobrut kau. Ya. Kalau aku keluarga bukan buzzer ya. Jangan mau ngebuzzer Kak Fitri, nggak ada duit. Benar tuh. Hindari berteman kayak apa? Hindari berteman sama tipe kayak gini. Netizen tuh udah pada pinter ketularan Kanza, pinter sama kawan kombur. Pinter loh. Buat seru-seruan aja. Mending kalau mau daftar jadi buzzer, mending ke yang Ono no. Ada kok PT-nya PT Perbazaran Indonesia. Ada banget PT Perbazaran Indonesia. Cerita dong, ada apa lagi kan? Kamu hari ini nggak naik ke komal mereka? Udah tadi, terus tempat ada beberapa yang nolak juga karena memang jangan, katanya aku penyusup. Ya udah, aku berhenti dulu, paling nanti malam lagi gitu kan.
cuma main maksudnya. Maksudnya gini, Pokoknya walaupun Kanza the best katanya. Emang the best, dia the best banget. aku kan bilang sama teman-teman, aku katakan sama teman-teman kita walaupun berseberangan, apa salah keluarga Fitri ini kan cuma mau main doang gitu. Anak bayi siapa sih? Kanza jangan ikut. Aku juga nggak ikut-ikut nyerang sayang. Aku ini kan berdiri atas nama keluarga. Nggak pernah nyerang-nyerang orang, nggak pernah nyerang-nyerang skincare, nggak pernah nyerang-nyerang apapun, nggak ada. Atas nama keluarga. Aku kan cuma ngomong, aku adalah keluarganya Kak Fitri. Salahnya di mana? Kayak sekarang ya, kalau kita kan nggak terima ya sampah-sampah, komen-komen gini. Aku mute ini pasti emosi dia. Kalau mau buang sampah di tempatnya sayang. Di sini bukan tempat pembuangan sampah. Jadi kalau mau komen-komen itu, buanglah sampah di tempatnya di room-room orang ya. Ya sayangnya, jadi nggak bisa. Kalau di sini tuh ini apa namanya kan? Ini bersih. Di sini harus yang bahagia-bahagia. Buat ketawa. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Aduh. Kalau yang sampah-sampah di tempatnya si Bopeng aja, karena dia cocok di situ dibuangin sampah. Di sini nggak boleh di sini ya. Nggak boleh gitu. Sekarang aku mau bertanya sama netizen yang masih bisa komen di sini. Pembuli dibully balik takut di komen. Kata siapa? Gua pembuli dibully balik takut di komen. Nih Musang King ya, yang ada si tukang bully gue injek balik tantrum. Nah, gitu bedain. Kalau gue ini membalas, udah tahu ya. Kalau gue udah ngebalas itu, gue susah dikendalikan untuk berhenti. Berhentinya kapan? Sampai puas. Jadi enjoy ya. Gak ada namanya seperti aku mengajarkan ke adikku Kanza ini Kanza. Kita itu nggak boleh memulai, tetapi kalau kita sudah dimulai dan berkali-kali kamu merasa terhina, balik badan injek. Nah itu pendidikan dari kakak kan, nggak Ya, boleh. ya. Ada orang menghina, menginjak kita, balik badan injak balik, biar dia tahu rasanya dibully balik itu gimana, dihina balik itu gimana rasanya, biar dia tahu. Kalau aku sih nggak dibully, cuma aku bilang keluarga di sini, maksudnya kakak aku yang dibully. Terus aku bilang kenapa dengan kakak aku? Aku kan membela kakak gitu, maksudnya ibarat gara-gara bully-bully begitu. Itu jadi mereka ngebully aku bales. Makanya jangan suka ikut, nggak ikut campur. Semuanya ada kaitannya. Pasti Mr. Z, pasti kita suarakan terus ya, pasti itu. Mr. Zini Iya. Profesor. Kapit, baca tuh katanya mau dijemput paksa, beneran nggak sih? Kalian dengar sih Ibu Topeng Kalian dengar dari mulut tersangka yang harus diseret, dikeret, dikeret harus ditali kayak dua piaraan aku di rumah itu si Bopeng yang udah dua tersangka mangkir melulu. Kalau aku apa urusannya? Kalian tuh udah dimanipulasi sama si Bopeng, urusan besar, urusan kecil aja bisa dimanipulasi. Yang harus wajib dikeret itu si Bopeng. Ya dia tersangka, udah dua tersangka. Gak ada alasan. Minimal kita Mr. Z, minimal kita mendukung Polres Jaksel dan Medan untuk P21 sampai ke sidang. Itu minimal. Kalaupun dia nggak bisa dikerangkeng nih si Bopeng ini ya, minimal kita dukung sampai diadili di sidang biar dia distempel pembuli keluarnya ya. Kita mah nggak usah iya pendukung si Bopeng ngeyel. Nah ini aku sebenarnya agak menyoroti nih pernyataannya Topeng yang kemarin di Polda bilang katanya kayak gini. Dia kan mau mengungkap supaya DRL ini dijerat dengan pasal TPPU. Nah, maka dengan itu dia mau LPSK memberikan perlindungan sama dia. Karena untuk mengungkap kasus TPPU itu resikonya sangat besar sekali. Apa maksudnya? Ngapain LPSK ngelindungin tersangka itu? Dari mana rumusnya? Dari mana rumusnya LPSK ngelindungin tersangka yang juga membuat perbuatan yang sama? Ya, udah ditarik produknya sama Bepom, diumumin nggak boleh jualan, masih dijual. Produk barunya dicek sama si Miss Gosip juga overclaim. Dari mana? Yang harus ngomong gitu tuh kalian yang netral, yang nggak punya kepentingan, yang nggak memeras. Ya orang gila lah, udah nggak usah didengerin ya. Pokoknya kita nggak boleh membiarkan si Bopeng ini cuap seenak jidatnya ya, nggak bisa dia, harus kita jegal, harus kita stop, harus kita jegal ya, bisa. Terus? Jangan pembodohan masyarakat, nggak boleh.
Terus Bau dia tanah, terus si Bopeng itu udah bau tanah ya, masih aja buat kriminal. Indri lu sampai nama si Bopeng ya. Mendingan dia urus hidupnya, urus mukanya dulu, baru dia minta ke LPSK. Nah, paham lu? Udah bau tanah, terus Bopeng. terus dia minta kalian tuh netizen untuk membantu dia mengungkap perkara yang lagi dia perjuangkan. Kalian mau? Aku pengen ludah dulu nih. Tuh. Ludahin dulu. Ngapain mengawal kriminal? Nggak usah ya. Mau si Ozi aja nih, emang dia mukanya pasti sesama Bopeng ya, sesama sampah, jadi dia mau. Kita mute dulu biar si Ozi cuman bisa mendengarkan kita tanpa bisa membalas. Markus, iya gua Markus, lu mau apa? Emang gua Markus kebenaran. Markus itu nggak identik dengan dibayar. Markus itu ngebenerin, kayak gua kasih tahu tuh ke teman-teman yang perlu tahu. Si Bopeng ini itu pelaku penjual skincare abal-abal, ya nggak usah didengar, dia lapor sana sini. Nah, gua Markus apa untuk meluruskan perbuatan-perbuatan si Bopeng ini. Ya, bedakan dengan Markusnya si Bopeng yang nilep duit orang, yang pakai duit orang cuman untuk ngurusin kasus dia. Paham lu? Kasih tahu ya masih Bopeng, gue tahu. Jangan dia punya kendaraan orang lain dipakai nebeng. Yang nyampe dia duluan, yang punya kendaraan diabaikan. Yang punya kendaraan diabaikan. Yang dipinjam kendaraannya sampai ke tujuan. Bodoh, emang gue pikir tahu lo. Ideal dah. Kita sekarang mute dia. Sampai nama si Bopeng itu ya, bilangin nama Markusnya, nggak usah jahat. Ngeri, astagfirullah, benar astagfirullah. Aku tuh banyak tahu guys, cuman aku mah nggak mau urusan ya, karena bukan urusan aku mau fokusnya sama si Bopeng, karena cuman sisa dia yang bullying, ya cuman dia yang bullying. Aku nggak akan gentar sama si Bopeng ini. Ini lagi ya. Ini harus sama brutalnya sama si Bopeng. Tar dulu Kapit. Ini pada typingan Markus. Sekarang begini, coba kalian soroti ya live-nya Mambel. Nah, di situ dia bilang kalau si Niki, nggak tahu ya Niki yang dia sebutkan ini siapa. Si Niki itu ditipu oleh seseorang yang datang padanya untuk diberikan pertolongan. Sehingga adalah pemberian 4 saksemen. Yang diduga 4 saksemen ini adalah cuan. Yang nilainya itu juga fantastis. Nah, untuk apa? Untuk apa si Niki dalam pembahasannya si Mambel itu mau ditolong orang dalam kasus apa? Apakah dalam kasasi kemarin atau dalam kasus apa? Coba. Berarti itu ada Markus yang sedang bekerja. Jadi gini ya, ini aku nggak punya kepentingan dan aku akan memberikan keterangan sesuai orang yang dituduh itu. Walaupun tadinya dia suka ngebully aku, dia udah tobat, udah nelfon aku, udah minta maaf. Tapi kalaupun memang ini apa yang diutarakan sama dia itu benar, kalian masyarakat netizen harus tahu apa yang menurut versinya dia. Bener enggaknya aku nggak tahu ya, tapi minimal kalian kalian entah bener entah enggak ya. Simpelnya kalau memang ini mau dibawa ke ranah hukum, laporin kalau memang ada perbuatan suap menyuap itu, laporin siapa orangnya, siapa oknumnya. Tapi menurut yang menurut si bunda-bunda itu ya, aku sebut aja namanya bunda-bunda, tidak seperti itu kejadiannya. Dia bilang memang dia punya kenalan, siapa tahu bisa meringankan, bla 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 bla. Dan si 4 ember itu tidak dipegang tangan dia, dipegang sama lawyernya NM, itu kata dia. Pada saat penyerahan ke yang bukan penegak hukum ya, ke Markus lagi kali ini, sesama Markus nih, ke Markus lagi, itu mungkin menghilang kayak ditiup angin. Jadi menurut aku ini nama-nama pejabat, nama-nama penegak hukum yang dijual-jual sama mereka Markus ini. Padahal nggak ada itu, nggak ada permintaan sejumlah uang atau apa tuh upaya penyuapan kepada penegak hukumnya, nggak ada. Ya ini kalian harus dengar juga nih penjelasan aku. Itu adalah perbuatan orang-orang oknum-oknum yang jual nama ya, yang jual nama. Jadi kalau saran aku, kalau memang si NM merasa dirugikan, lapor ke polisi, lapor.
Kepalang dia udah di sana, lapor. Jadi kita tahu siapa yang bersalah di kasus ini gitu. Karena si bunda-bunda ini pun kasihan, dia jadi tertuduh gitu loh. Walaupun dia suka ngebully-bully aku ya, dia udah minta maaf, aku udah maafin. Tapi dia merasa dia nggak melakukan itu. Kalau memang mau dilaporin, lapor. Menurut dia yang pegang si 4 ember itu adalah lawyernya NM. Lapor, gue bukan kompor, gue mah spiritus. Meledak. Bukan kompor, gue spiritus. Kasian juga kalau dia dituduh sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Kalau aku saranin untuk mencari kebenarannya apa? Ada polisi, lapor pak, gitu. Bahas Markus ya, nih ya, kawan kombur yang di Markus-Markusin aku. Yang ketahuan pak main Markus-Markus kan mereka. Aku sudah cuap-cuap dari awal persidangan ini masih si NMTSK ya. Kalian ini masih mau percaya sama Markus-Markusan? Ini kasus sudah viral. Nggak mungkin ada penegak hukum yang berani mempertaruhkan jabatannya untuk main Markus-Markusan di kasus ini. Nggak mungkin ada yang berani ya. Pak lurus seluruh sumpit. Udah aku udah capek ngingetinnya jangan tertipu gitu. Karena aku bisa menjamin nih demi langit dan bumi ya, tidak ada DRZ itu, Dr. Reza Gladys itu menggunakan main Markus-Markusan karena sudah tahu nggak ada penegak hukum yang berani ya. Walaupun penegak hukum banyak oknumnya, tetapi di kasusnya skincare Reza sama NM ini tidak ada yang bermain-main politik, bermain-main ini nih uang, nggak ada ya. Jadi kalian tuh jangan mau digiring-giring opini, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Kecuali kasus-kasus nggak viral mungkin lah ya. Kalau kasus-kasus viral nggak mungkin mau ya netizen. Ya aku bukan belain si bunda itu ya, bukan ya. Bodoh amat aku mah. Tapi izinkan aku menyampaikan karena apa netizen? Aku punya prinsip. Kalau kita tahu kebenaran dan kita diem aja, nah kita sama biadabnya salahnya. Mau bener nggak bener ya terserah. Ini menurut dia cerita ke aku seperti itu kejadiannya ya. Kalau memang merasa semua nggak ada yang mau disalahin, semua merasa pengen bener, lapor pak. Di mana itu si uang 4 ember itu? Jangan gede bacot. Iya bener. Iya benar. Nggak ada. Nah diam ya. Sakit kepala. Enggak, Sakit soalnya kepala kan. aku kan bukan spesialis hukum-hukum yang begini, aku nggak mau kan, aku nggak ngerti soalnya yang itu. Aku bagian lainnya. Di bawah dia pasti ngamatin. Coba saya tanya Mr. Z mau naik nggak nih? Ini ada kita tuh gini ya netizen ya, dalam kehuru-haraan skincare ini aku dan teman-teman ini tidak ikut campur dalam skincare-nya, tetapi kita mengawasi proses pengadilan dan proses penegakan hukum di dalam kasus ini. Ya, kalau kalian mau pada ribut urusan skincare silakan. Kayak Dr. Richard Lee, aku nggak bela DRL, tapi aku mau ikut mengawasi perjalanan sidangnya. Kalau dia salah silakan aja salah, tapi kalau dia bener jangan disalah-salahin. Kalau yang paling udah salah itu ya si Bopeng, udah dia yang paling salah. Takut kepala aku sampai. Ya, dengar kakak marah-marah ya. Iya maksudnya shock. I'm shocking soda. Gitu maksudnya. Aduh ya Allah, nggak kelar-kelar loh. Dari dulu nggak kelar-kelar. Diam kau Kanza. Aku bukan diam karena aku memang nggak. Ini bukan, aku nggak expert ini bagian-bagian hukum begini, biar kakak aku aja. Aku bagian lain aja. Tidak ikut campur. Bagian kesehatan apa tuh? Ya apa kamu bilang kamu spesialis apa ambil? Autoimun dan imunologi. Autoimun dan imunologi. Bagi-bagi orang yang udah mengeras, tangannya udah kaku begini tuh aku yang ngobatin gitu. Aduh, halo Kanza, halo. Tidak ikut campur tapi Setiap nimbrung. naik ke Komal aku akan menjelaskan tentang, karena aku bukan bela si kubu-kubuan, aku nggak belain si bunda, aku nggak belain lawyernya NM, dan aku nggak bela siapa-siapa, tapi aku izinkan untuk membela penegak hukum. Jangan penegak hukum tuh udah setegak ini disalah-salahin melulu ya, nggak boleh ya. Kalau memang ada orang yang ngejual-jual nama penegak hukum, lapor polisi ya, lapor pak. Nah kayak itu tuh baru-baru ini abang Ahmad Saroni tuh kan ngelaporin, oh ada oknum begini-gini. Memang bener, setuju aku itu, tapi